Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kita akan belajar untuk mencari akar nonlinear menggunakan metode Newton-Raphson. Video ini diperuntukkan untuk mata kuliah Matematika Terapan, Prodi Teknik Kimia Mineral di Politeknik ATI Makassar. Ya. Jadi tujuannya adalah untuk memahami bagaimana metode atau konsep Newton-Raphson itu sendiri, kemudian mampu menurunkan atau melakukan derivatif terhadap formula-formula atau persamaan, kemudian mengidentifikasi kriteria konvergensi atau tercapainya atau didapatkannya nilai akar, kemudian menerapkan metode ini atau metode Newton-Raphson untuk kasus di teknik kimia. Ya, misalnya persamaan keadaan atau equation of state gitu ya. Kemudian kenapa non-linear? Jadi pada video sebelumnya ini sudah kita bahas. Jadi kalau sebagian besar model matematis yang kita temui di teknik kimia itu bersifat non-linear atau nilai fx-nya itu tidak sama dengan nol. Nah, khususnya misalnya persamaan van der Waals ya, Colebrook, misalnya lagi ada persamaan kecepatan reaksi yang berbentuk seperti ini ya, laju reaksi yang berbentuk seperti ini kan kalau kita ingin cari tahu nilai K-nya, ini kan tidak bisa kita selesaikan secara analitis gitu ya, di mana eh, nilai min RA-nya ini kalau kita jabarkan lagi, dia memiliki nilai K juga. Jadi K C A pangkat N, untuk N-nya pangkat satu berarti K kalikan CA. Nah, kemudian juga kalau ini persamaan laju reaksi ini kalau kita lihat kita berikan nilai RA dan CA-nya atau konsentrasi A-nya, maka nilainya ini tidak linear. Nah, sehingga ini tidak boleh kita paksakan untuk eh, dilakukan atau dipiting menggunakan persamaan yang linear. Sehingga kita harus gunakan persamaan yang non-linear. Nah, untuk menyelesaikan persamaan non-linear tersebutlah kita menggunakan metode, salah satu metodenya adalah Newton-Raphson. Ya, ini juga sudah dibahas pada metode sebelumnya. Untuk metode jenis metode sendiri dalam mencari akar nonlinear menggunakan metode numerik itu ada berbagai macam ya. Yang kita bahas di video sebelumnya adalah metode bisection atau metode bracket ya, mengurung akar. Kemudian pada video kali ini kita akan menggunakan metode terbuka, itu menggunakan Newton-Raphson ya. Bedanya di bisection kemarin itu memerlukan dua tebakan awal. Di Newton-Raphson ini kita hanya perlu satu tebakan awal saja. Kemudian metode ini jauh lebih cepat dibandingkan dengan eh, metode dari bisection. Namun ada risiko divergensi jika tebakannya kita tidak sesuai atau tebakannya kita buruk gitu ya. Nah, jadi metode Newton-Raphson ini adalah metode yang digunakan untuk mencari nilai akar yang membuat persamaannya itu harus sama dengan nol. Nah, jadi persamaan yang kita gunakan adalah xn plus satu sama dengan xn min fx ya, di sini fxn itu fx dibagi dengan f aksen x. Nah, kalau ada aksennya seperti ini tandanya berarti adalah turunan pertama dari nilai fx atau persamaan fx. Nah, xn ini adalah tebakan saat ini yang kita pakai, tebakan awal gitu ya, atau x old, x yang lama. Kemudian xn plus satu inilah tebakan baru atau x new. Nah, f aksen x ini tadi turunan pertama dari fungsi x atau dari persamaan fx. Ya, jadi algoritmanya adalah pertama kita harus tentukan dulu fx dan kita harus mencari tahu nilai turunannya atau persamaan turunannya atau f aksen x-nya. Barulah setelah itu kita harus melakukan tebakan awal. Nah, kemudian kita harus menghitung xn plus satu menggunakan persamaan tadi
dan menghitung nilai errornya. Jika nilai errornya ini lebih kecil dari toleransi yang kita inginkan, maka nilai akarnya sudah berarti sudah ditemukan atau convergence. Contoh yang pertama misalnya persamaannya atau fx-nya sama dengan x kuadrat min 4. Harus dipastikan bahwa x kuadrat min 4 ini harus sama dengan 0. Tebakan awal yang kita pakai misalnya di sini adalah 3. Nah, kalau misalnya eh, kita pakai metode Newton-Raphson, maka pertama kita harus mendefinisikan fx-nya itu apa. Nah, fx-nya kan sini sudah kita dapatkan di soal ya. Fx-nya adalah x kuadrat min 4. Nah, sehingga f aksen x atau turunan pertama atau nilai turunan dari persamaan ini adalah x kuadrat kalau diturunkan menjadi 2x, 4 kalau diturunkan menjadi 0, sehingga tersisa hanya 2x. Nah, dan kita tahu bahwa x 0-nya pertamanya adalah 3. Jadi, fx atau f3, kalau x-nya ini kita ganti 3, maka x kuadrat min 4 menjadi 3 kuadrat min 4 atau sama dengan 5. F aksen 3 berarti dari persamaan F aksen X ini X-nya diganti 3, yaitu 2 kalikan X atau X-nya X0-nya 3. Ini tebakan awal maka menjadi sama dengan 6. Nah, X new-nya ini kita ganti dari persamaannya. Tadi XN plus 1 ini supaya lebih gampang diingat, kita beri nama dia menjadi X new. Nah, XN ini adalah X old misalnya ya. Jadi X new sama dengan X old. X old ini adalah nilai tebakan awal kita ini tadi. Ya, 3 dikurangi 5 bagi 6. Kenapa 5 bagi 6? Karena persamaannya tadi fx dibagikan dikurang fx bagi dengan f aksen x. Di mana nilai fx-nya yang kita dapatkan tadi adalah 5, f aksennya adalah 6. Jadi 3 kurang 5 bagi 6, kita dapatkan nilai X new-nya adalah 2,16. Jadi kita lihat nilai tebakan awal kita dan nilai hasil perhitungan yang baru itu berbeda ya. Jadi akarnya itu pasti di bawahnya lagi ya. Karena ini kalau kita lihat turun dari X03 menjadi 2,16 dan lain sebagainya. Sehingga kalau kita hitung lagi ya, menggunakan metode yang sama tadi x new sama dengan x old min fx bagi f aksen x ya, di mana tadi nilai fx yang pertama adalah 5, f aksen x-nya 6, x old-nya x yang pertama yang tebakan itu adalah 3, x new-nya 2,16, maka nilai errornya ini masih 27%. Ingat, untuk mencari nilai error adalah nilai absolut dari nilai x new kurangi nilai x old bagi dengan x new kalikan 100 ya. Kemudian untuk mencari iterasi atau perhitungan kedua, maka kita harus mengganti nilai x old-nya di perhitungan kedua ya di sini menggunakan x new yang kita dapatkan di perhitungan pertama. Ini x new di perhitungan pertama nilainya 2,16 sekian. Maka nilai X old-nya sekarang kita pakai 2,16. Sehingga kalau kita cari lagi X new-nya di sini menggunakan XN ya atau X old dikurang F aksen X dibagi F aksen FX dibagi F aksen X ya. Yang mana nilai FX-nya ini berarti nilai X-nya dari persamaan X ini adalah eh, diganti dengan nilai X yang baru sekarang S out yang baru ya 2,16 sehingga 3 yang semuanya 3 di sini X-nya diganti dengan 2,16 kuadrat kurang 4 maka didapatkanlah nilai fx-nya 0,9. F aksen X begitu juga persamaan turunan pertama dari fx kita ganti nilai X-nya menjadi 2,16 maka kita dapatkan 4,33. Seterusnya kita dapatkan nilai X new-nya adalah 2,00 sekian. Nah, nilai errornya ini berkurang sangat drastis. Nah, kemudian eh, dicari sampai nilai dari X old dan X new, perbedaannya itu tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan atau nilai errornya itu sama dengan 10 pangkat minus 6. Nah, ciri-cirinya bahwa nilai akarnya sudah ketemu adalah nilai X old dan X new-nya ini pasti sama, yaitu nilainya kalau dalam hal ini adalah nilainya 2. Nah, untuk menguji apakah nilai X-nya, nilai akarnya ini adalah memang 2,
Maka kita bisa balikkan ke persamaan awal tadi fx. Kalau x-nya ini kita ganti 2 misalnya, ya, apakah persamaan ini sama dengan nol? Jadi 2 kuadrat itu kan 4 ya. 4 kurangi 4 sama dengan nol. Maka nilai akar yang betul memang adalah nilai yang 2 ini. Tuh. Kemudian contoh yang kedua, semisal kita pakai persamaan van der Waals untuk mencari nilai volume jika nilai tekanannya diketahui 40 atm, suhunya 350 Kelvin ya, R-nya 0,0821, A-nya sekian, B-nya sekian, maka kita bisa mencari nilai dari volume dari persamaan ini menggunakan metode Newton-Raphson. Pertama, kita harus rubah persamaan ini menjadi persamaan yang sama dengan nol. Jadi persamaan FP-nya itu adalah P plus A per V kuadrat kalikan V min B minus RT. RT-nya kita pindah ke kiri ya, sama dengan nol. Gitu. Sehingga F aksen V-nya bagaimana? Jadi turunan eh, pertama dari V ini bagaimana? Jadi mudahnya ini kita kalikan saja, ya. Saya tulis ulang, misalnya di sini tadi FP-nya sama dengan P plus A per P kuadrat P min B min RT sama dengan nol. Ya. Jadi turunan pertama atau F aksen P dari persamaan ini bagaimana? Nah, jadi untuk mencari turunan pertama kita harus kalikan saja terlebih dahulu buat persamaannya menjadi persamaan yang tidak bersuku begitu ya. Ini berarti kalau kita kalikan menjadi P kalikan V plus sorry, min P kalikan B ya, plus ini berarti kalau ini dikalikan menjadi A per V minus AB per P kuadrat minus RT sama dengan nol. Nah, kemudian kalau turunan itu kan kita tahu bahwa yang ada nilainya atau konstanta, kalau diturunkan itu nilainya nol. Nah, yang ada variabelnya saja yang kita turunkan. Jadi yang ada variabelnya berarti yang ada V-nya nimbul di situ. Jadi misalnya yang VV. Ya, VV ini berarti kan sama dengan misalnya kita ibaratkan P-nya itu misalnya satu lah. Berarti kan ini satu V gitu ya, atau sama dengan V. Maka turunan dari V adalah satu. Ya. Jadi turunan dari P ini adalah P-nya itu sendiri. Nah, ini kalau diturunkan menjadi nol, ya, kurangi nol. P ini kita pindah dulu eh, ke atas V-nya atau A kalikan P pangkat min satu. Ingat turunan itu adalah eh, pangkatnya dijadikan koefisien di depan, kemudian pangkatnya dikurangi satu. Nah, pangkatnya di sini kan itu minus satu ya. Jadi min satu dikalikan A, kemudian pangkatnya min satu kurangi satu. Jadi min A pangkat V kali V pangkat minus 2. Atau sama dengan min A per V kuadrat. Nah, jadi di sini menjadi min A per V kuadrat. Dikurangi. Nah, ini sama saja. AB, jadi kan ini per V kuadrat. Ini kan sama dengan AB kalikan V pangkat minus 2. Nah, tadi ingat kalau diturunkan pangkatnya turun menjadi koefisien menjadi min 2 berarti di sini kalikan AB. Kemudian pangkatnya dikurangi satu min 2 min satu min 2 AB berarti kalikan P pangkat min 3 atau min 2 AB bagi dengan P pangkat 3. Jadi di sini menjadi min 2 AB ya, minus ketemu minus jadinya positif 2 AB per P pangkat 3. Nah, RT, RT ini kan hanya koefisien saja, tidak ada V atau volumenya, sehingga ini jadi nol. Jadi turunan pertamanya adalah P min A per V kuadrat plus 2AB per V pangkat 3 sama dengan nol. Ini adalah nilai dari
F aksen P-nya gitu ya. Jadi nilai FP dan F aksen P-nya ini sudah kita dapatkan. Jadi sehingga kita bisa mencari tahu ya dengan menggunakan tebakan awal 10 liter ya, satu tebakan awal, kita bisa mencari tahu nilai, ingat tadi X new sama dengan X old min Fx bagian F aksen X. X new sama dengan X old. X old-nya yang kita pakai adalah tebakan awal ya, 10 ini perhitungan pertama dikurangi fx. Nah, fx itu adalah nilai persamaan ini yang telah dimasukkan nilai P, T, R, A, B-nya dengan menggunakan tebakan awal untuk mencari V, volumenya ini adalah nilainya adalah 10. Sehingga kita dapatkan nilai FP itu adalah 368, F aksen P-nya dengan cara yang sama, tinggal diganti persamaan, mendapatkan nilainya 39,9. Nah, untuk mencari error, ingat, masih sama dengan cara sebelumnya, X old dikurangi X new bagi dengan X old, nilai absolutnya. Kalikan dengan 100, jadi 10 kurangi 0,7 bagi dengan 10 kalikan dengan 100 maka nilainya masih 92%. Artinya errornya masih tinggi sekali. Nah, kemudian begitu seterusnya untuk iterasi berikutnya. Jadi kita sudah dapatkan V new yang baru di sini ya, atau nilai volume yang baru 0,76. Nah, dari 0,76 ini dia akan menjadi nilai V old di perhitungan kedua atau volume yang menjadi tebakan di perhitungan kedua. Sehingga dari persamaan FP dan F aksen P sekarang menggunakan volumenya itu adalah 0,76. Begitu seterusnya, sehingga didapatkan nilainya nanti jika dia sudah ketemu, nilai errornya itu sangat kecil sekali ya, atau bisa sama dengan nol. Apabila nilai V new dan V old-nya itu nilainya sama. Ya, contohnya di sini 0,16, di sini juga 0,162585 itu. Jadi keunggulan untuk metode Newton-Raphson ini hanya membutuhkan satu titik awal saja, ya, kecepatannya tinggi, bisa diimplementasikan dalam berbagai software. Kelemahannya kita harus menghitung nilai f aksen x-nya juga. Itu. Nah, bisa kita dapatkan akar ganda ya, tidak kita bisa dapatkan akar yang apa? Akar yang pasti jika eh, kita tidak memberikan nilai tebakan awal yang betul gitu. Ya, jadi untuk memilih tebakan awal yang betul, kita biasanya menggunakan logika fisik ya. Misalnya kalau volume itu kan tidak mungkin negatif ya. Nah, jadi kalau volume ya nilainya pasti tebakan awalnya positif gitu ya. Kalau suhu harus suhunya di atas 0 Kelvin gitu ya. Untuk persamaan gas ideal atau gas nyata, kita bisa menggunakan persamaan gas ideal, misalnya V sama dengan RT per P untuk mencari tebakan awal. Tahu bisa juga menggunakan grafik untuk mengestimasi di mana secara kasar posisi dari akarnya ini. Tuh. Untuk latihan, silakan dikerjakan 5 soal ini, ya, bisa menggunakan Excel, menggunakan metode Newton-Raphson. Dan juga PR-nya tuh mencari nilai dari eh, X atau konversi untuk persamaan kinetika. Ya, jadi ini adalah sebuah reaksi yang dilakukan di dalam CSTR atau RATB, reaktor alir tangki berpengaduk, dengan nilai persamaan kecepatan reaksinya adalah KCA pangkat 3. Berarti ordenya 3 di sini ya. Persamaan raca massa awalnya untuk CSTR atau RATB itu adalah FA0 dikurangi FA plus RA kalikan V, di mana RA-nya ini tadi adalah min RA sama dengan KCA pangkat 3. Kemudian CA ini harus dijabarkan lagi menjadi CA0 kalikan 1 min X hingga kita dapatkan FA0 dan FA nilainya adalah FP kalikan CA0. Kalau FA itu adalah FP kalikan CA, di mana CA-nya adalah tadi CA0 kalikan 1 min X. Data yang kita butuhkan seperti CA0 ada ya 2 mol per liter, kemudian konstanta kecepatan laju reaksi 0,5 liter kuadrat ini ya, liter kuadrat per mol kuadrat menit. Kemudian waktu tinggalnya adalah 5 menit. FP-nya
atau laju alir volumetrik ini adalah 5 liter per menit dan volume reaktornya 1 liter. Silakan dicari untuk mencari nilai dari X-nya atau konversi dari persamaan eh, reaksi yang ini 3A menjadi produk gitu ya. Itu untuk video kali ini saya harapkan bisa bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.